Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 171. Adapun persamaan orang-orang yang kafaru, kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma', seperti orang yang meminta kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa mendengar dan mengkabulkan permintaannya. Kalau du'aan itu untuk lil qarib, jarak dekat. Kalau nidaan itu jarak lil ba'id, jarak jauh. Suaranya pun nggak jelas, nggak bisa dimengerti, meminta kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa memenuhi permintaannya. Summum bukmun umyun. Mulai dari tuli, bisu, buta, fahum la yaqilun, tidak bisa melihat dan tidak berakal. Ini Allah menyarankan agar kita rajin memohon dan meminta dengan permintaan yang jelas dan kepada sesuatu yang jelas yang bisa membantunya. Dan berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari rizki-rizki yang baik-baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Razaqna, telah beri rizki siapa kami Allah, kum, kepada kalian semua. Washkuru, dan pergunakan rizki, tenaga setelah makan itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya bersyukur lillah, kepada dan karena Allah, untuk Allah. In kuntum, jika ada siapa kalian, iyyahu, betul-betul ta'buduna, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surah Al-Baqarah kelanjutannya 172. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala thayyib, bahwa Allah itu bagus, bersih, suci, la yaqbalu, tidak mungkin menerima siapa Allah kapanpun, qabila yaqbal fil mudhari' illa thayyiban, la yaqbalu, kecuali kepada sesuatu yang baik-baik. Jadi harus barangnya baik, didapat cara yang baik, diberikan dengan cara yang baik. Kalau makanan juga makan dengan porsi yang baik, tidak berlebihan, tidak kurang. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada al-mursalin, para rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim.
surah Al-Mu'minun ayat 51 seirama dengan Al-Baqarah ayat 172. Kadang-kadang redaksinya berbeda, isinya sama, kadang-kadang Allah menyampaikan seperti itu untuk menunjukkan nasihat yang baru di tempat yang baru, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan supaya kita terus mengingat. Ya Rabbi, dulu tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar. Dulu ada orang bepergian. Orang bepergian itu kalau bepergian karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan baik, maka mulai berangkat sampai pulang itu doanya dikabul oleh Allah. Orang musafir itu. Jadi sangat dianjurkan misal untuk silaturahim kalau memungkinkan, misal meskipun tidak setiap hari, atau bahkan seperti lebaran kalau memungkinkan silaturahim. Ash'atha, sampai karena musafir rambutnya sampai nggak teratur, kotor, tidak tersisir. Aghbara, berdebu. Yamuddu yadayhi, orang musafir sudah musafir mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Diangkat ila sama, ke langit. Ya Rabb, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku. Bagaimana dia doanya bisa dikabulkan? Bahkan orang haji dan umrah pun, apalagi apabila mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, makanan juga diharamkan. Jadi makanan dan caranya juga berlebihan. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana tempat makannya haram, makanannya haram, caranya juga fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu doa, karena kita sendiri yang membuat doa itu tersendat. Ini diantaranya ada di Muslim 1015, At-Tirmidzi 2948, Ahmad juz 2 halaman 328 sampai dan 4000 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 173. Yang diharamkan itu innama, cuma, yang diharamkan alaikum, mengharamkan Allah, al-maita, bangkai, waddam, darah. Yang ketiga walahmal khinzir, daging babi, karena babi itu mengandung cacing pita dan kotor, jorok, suka pada sesuatu yang kotor, jorok, dan suka homo atau lesbi, sehingga khawatir penyakit dan sifatnya menular dan lain sebagainya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu yang dipotong, disembelih bukan karena untuk niat ibadah. Famanitturra, misal untuk persembahan kepada patung, memperkokoh bangunan dan lain sebagainya dulu. Famanitturra ghaira bagh, bagaimana kalau kita bersedekah motong kambing atau sapi, pahalanya untuk keluarga? Bukan, itu namanya sedekah. Kita memotong karena Allah, pahalanya untuk keluarga. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berbagai hadis ketika beliau bersedekah, pahalanya untuk istrinya yaitu Siti Khadijah. Famanitturra ghaira baghin, kalau keadaan terpaksa, yang penting bukan niat menerjang sesuatu yang diharamkan, wala adin, dan tidak berlebihan daripada mati,
minum atau mengambil secukupnya saja, yang penting tidak kenyang, tapi yang penting tidak mati. Fala itsma alaih. Kalau kita suruh memilih antara barang yang haram, ya dengan terpaksa mana yang paling ringan di antara barang-barang yang haram itu, ringannya mana yang paling ringan keharamannya daripada mati, maka dengan terpaksa sedikit saja, selebihnya kita buang atau kita kembalikan. Kalau dalam keadaan normal tentu harus kita hindari. Fala itsma alaih. Maka tidak ada dosa kalau memang terpaksa. Kalau terpaksa seperti air, nggak ada air daripada mati, mungkin air kencing onta daripada mati. Kalau normal tidak boleh karena itu kotoran, najis. Nanti dijelaskan. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Jadi yang diharamkan itu nomor 1 bangkai, maitah. Kedua dam, darah. Ketiga lahmal khinzir. Keempat ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang dipotong bukan karena Allah dan tidak menyebut nama Allah tapi menyebut nama patung, nama dewa dan lain sebagainya. Bagi orang yang ingkar hadis, ingkar sunnah, biasanya dia menghalalkan yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran karena dia tidak percaya kepada hadis, kepada sunnah. Maka nanti tikus menjadi halal bagi dia. Tikus, kan di sini nggak ada tikus. Tikus nanti jadi halal, makan tikus, makan ular, makan cacing. Jadi Nabi itu kan tugasnya untuk menjelaskan, untuk menjabarkan, untuk mencontohkan, litubayyina linnas. Lagi pula kalau kita kembali kepada Al-Quran ayat yang lain, al-fahsya itu al-khaba'ith, itu wa harrama alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan sesuatu yang menjijikkan, cembek, kotor, najis, menjijikkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu persatu masalah maitah, bangkai. Di dalam firman Allah yang lain, Az-Zumar ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kalau ada tasdid mayyit itu artinya akan mati. Kalau yang sudah mati itu tanpa tasdid, maitun, bangkai, maitah. Nah, kalau laki dan perempuan, kalau ada tasdidnya itu artinya akan mati. Innaka mayyit. Ketika Nabi diolok-olok, Allah menyampaikan kabar gembira. Biarin sajalah, nggak usah pusing. Tugas kamu hanya berdoa, mencontohkan yang baik-baik, berusaha, selesai. Toh mereka juga akan mati, karena dia selalu mengharapkan Nabi mati. Kalau Nabi wafat, emang mereka nggak wafat? Nggak ada orang nggak wafat, itu cuma nunggu waktu. Dan tinggal bagaimana kita wafat, dalam keadaan bagaimana. Kalau kita sudah menanam yang terbaik waktu hidup, mulai dari kecil sampai akhir hayat, maka insya Allah mudah-mudahan kita husnul khatimah. Laisa man mata fastaraha bimait, innamal maitu mayyitul ahya. Orang mait itu bukan orang yang meninggal seperti yang meninggal biasanya itu, sehingga setelah meninggal bisa istirahat. Mungkin dia waktu hidupnya terzalimi atau dicoba dengan cobaan tidak terlalu kaya dan lain sebagainya. Tapi begitu wafat, dia karena hamba Allah yang baik, mukhlis, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah menurut kemampuan, maka dia kalau meninggal istirahat, maka mendapatkan balasan pahala, kenikmatan yang sebenarnya. Karena kenikmatan di dunia ini kan seperti jeruk, ya seperti itulah. Kalau beda sama-sama jeruk di surga, hukum di dunia, hukum di akhirat beda. Rumah di dunia dengan rumah di akhirat beda. Pasangan juga begitu. Innamal mayyitul ahya. Sebenarnya yang pengertian meninggal yang sebenarnya meninggal adalah orang yang hidup tapi meninggal. Kenapa?
ya baunya tidak bagus, dan dia sesuatu yang haram yang dilakukan, dan dia tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, justru membahayakan dan menzalimi orang lain. Walam yaqra ahadum bidafihi ma lam yamut. Jadi wa ma huwa bimayyit wal masyhur anhu at-tazkil. Ibrahim ayat 17. Al-maitah ma faraqathu ruh min ghairi zakatim mimma yudbah. Ada lagi ungkapan, meskipun masih terjadi beda pendapat, ini uhillat lana maitatan al-hud wal jarat wa daman al-kabid wal tihal. Ada yaitu ikan belalang, nah itu halal. Misal ikan memang asli ikan laut kita temukan dalam keadaan tidak hidup, itu halal. Yang penting dia meninggal bukan karena diracun. Kalau karena diracun menjadi haram. Kenapa? Bukan ikannya, tapi racunnya itu, khawatir berada di dalam fisiknya ikan itu sehingga kita terkena racunnya. Misal kena limbah, radiasi, radioaktif, segala macam bahan kimia. Jadi kalau dia tidak hidup karena memang tidak hidup, sebenarnya mestinya hidup di laut, ya boleh. Atau belalang, kalau kita terpaksa harus makan belalang, atau di daerah ada orang yang biasa makan belalang. Ada daman, karena di dalam ayat itu ada al-maitah wad dam. Dam itu ada yang kabid, karena itu kumpulan darah tapi asli. Kalau kumpulan darah yang tidak asli, seperti kalau kita makan ada urat-urat di situ, ada darah, kalau dimungkinkan bisa dipisah. Kalau kita makan atau waktu kita membersihkan, kalau dimungkinkan dipisah. Kalau tidak dimungkinkan ya darurah, insya Allah dimaafkan. Seperti hati, kalau hati nggak ada masalah karena itu asli. Watihal dan limpa itu ada di dalam Ibnu Majah 3218, 3314, Al-Baihaqi juz 1 halaman 254, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, ini marfu katanya. Juz 9 halaman 257, kalau tadi juz 1 halaman 254, atau Ad-Dailami 1623, Ahmad juz 2 halaman 97, Ad-Darqutni juz 2 halaman 272. Lalu kita juga bicara tentang hukum. Bagaimana kalau amman naqah idza nuhirat aw baqarat aw syat idza dubihat wa kana fi batniha janin mait fajaiz. Karena jarang sekali pakai tasdid, tapi pernah juga pakai tasdid. Bagaimana kalau misal onta, sapi atau kambing dipotong, ternyata di dalam perutnya misal dia harus dipotong karena ketabrak mobil atau kejatuhan batu atau pohon atau sakit dan lain sebagainya, harus dipotong misal. Karena kalau aslinya dalam keadaan normal tidak boleh, dalam keadaan hamil itu dipotong. Bahkan jangankan seperti itu, dipisahkan antara ibu dengan anaknya hewan, padahal anaknya masih sangat ketergantungan kepada ibunya, itu haram. Jadi hukum Islam ini sangat sayang, bahkan kepada hewan tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Kalau dia masih sangat tergantung, butuh kepada pelukan ibunya, baik makan dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh. Kalau mau dijual setelah anaknya dewasa dan lain sebagainya. Wa kana fi batniha janin, misal ada kasus di dalam perutnya ada bayi. Kalau hewan fajaizun akluhu min ghairi tadkiyatin lahu fi nafsi, maka boleh tanpa harus memotong itu memakan janin di situ kalau ternyata janin itu wafat karena sudah diwakili dengan pemotongan induknya hewan tadi. Illa ayyakhruja hayyan fayudzakka, kecuali
begitu dipotong ternyata bayi itu masih hidup. Kalau masih hidup ya otomatis harus dipotong. Ini termasuk penjelasan tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 213 itu di sebelah kiri. Karena segala sesuatu harus dimanfaatkan. Itu diciptakan oleh Allah untuk kemanfaatan manusia. Yang tidak boleh adalah buat main-main dan menzalimi. La tantafi'u minal maitah bi'ihabin. Kenapa kamu tidak memanfaatkan sampai kulitnya hewan, misal sapi, kambing, itu bermanfaat itu. Wala asab. Di antaranya Abu Dawud 4127, 4128, At-Tirmidzi 1729, An-Nasa'i juz 7 halaman 175. Kalau dalam Al-Kubra banyak itu 4575 sampai 4577. In syi'tum fakuluhu li'anna zakatahu zakatu ummihi. Ayyuma ihabin dubi wa faqad tahur. Itu jadi dimanfaatkan sampai kulit-kulitnya. Muslim 366, Abu Daud 4123 dari sahabat Ibnu Abbas. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anil fa'rah. Bagaimana misal kasus tikus. Tikus ini kan najis, haram dimakan. Taqa'u fis samin, yang jatuh di minyak, fatamutu, maka meninggallah itu tikus. Faqala alaihissalam, maka Nabi menyampaikan, in kana jamidan, kalau minyak samin tadi beku, fatrahuha wa ma haulaha, maka yang kejatuhan tikus tadi dan sekitarnya dibuang, tapi yang lain masih bisa dimanfaatkan. Wa in kana ma'ian, apabila minyak tadi cair, fa'arikuh, maka enggak bisa dipergunakan. Kalau sedikit kejatuhan najis ya najis semua. Gitu. Kalau banyak ya tinggal najisnya yang dibuang atau dikuras semampunya. Itu diantaranya hadis Bukhari 235, 5538, Abu Dawud 3841, At-Tirmidzi 1798, An-Nasa'i juz 7 halaman 178, Malik juz 2 halaman 971, 1972, Al-Baihaqi juz 2 halaman 353, Ahmad juz 6 halaman 335, 329, hadis dari sahabat Ibnu Abbas dari Siti Maimunah. Luar biasa, Nabi mencontohkan dan mengajarkan bagaimana menjaga makanan yang sehat dan hidup yang sehat, halal. Nabi pernah ditanya bagaimana tentang hasil jual sesuatu yang diharamkan. Su'ila an thamanil khamri, faqala la'anallahu al-yahuda hurrimat alaihim asyuhumu fajamaluha faba'uha wa akalu athmanaha. Jangan seperti orang Yahudi dulu, kalau dilarang ini maka dia cari cara celah bagaimana sesuatu yang haram itu diakal-akalin menjadi halal. Itu diharamkan dagingnya, minyaknya sama dia yang dipergunakan, lalu hasil jualnya itu jadi. Tapi kalau yang sedikit itu dimaafkan. Misal wal yasiru minan najasati ma'fuun anhu idza khalatal katsira minal ma'i. Jadi kalau ada darah sedikit tercampur itu di hewan, maka insyaallah kalau darurat, kalau sedikit ya dimaafkan. Tapi karena darah itu perlu dihindari ya kalau dimungkinkan. Makanya kalau beli makanan ayam bakar, ayam apa saja di jalan nggak apa-apa, bagus. Yang penting kalau dimasak yakinkan bahwa bersih, halal, dan dimasaknya dengan cara yang baik sambil berdoa.
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis samin wal jubni wal fira. Minyak, keju, baju kulit berburu. Faqala al halalu ma ahallallah fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Yang halal ya dihalalkan oleh Allah, adapun yang halal yaitu sesuatu apa saja ahalla yang telah menghalalkan Allah fi kitabih dalam Al-Qur'an, turunannya dalam As-Sunnah. Wal haramu, adapun yang haram ya ma harramallahu fi kitabih. Oh, yang haram juga sudah jelas ada di Al-Qur'an, ada yang As-Sunnah. Wa ma sakata anhu, yang Allah tidak menjelaskan, Rasulnya tidak menjelaskan. Karena Al-Quran ini sudah lengkap, Islam ini sudah lengkap, As-Sunnah juga sudah lengkap. Karena Nabi ini tidak akan wafat sebelum segalanya terang benderang jelas. Tugas Nabi itu tabligh, tidak kitman. Tapi sesuatu yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu kenapa kok anhu bukan anhuma? Karena itu perwakilan. Jadi ibaratkan satu kesatuan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kesatuan bisa dikatakan seperti itu. Fa huwa mimma afa anhu. Jadi kalau tidak dibahas secara rinci oleh Allah dan Rasulnya, itu insya Allah dimaafkan. Jadi jangan kita berlebihan lah sesuatu, jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan, jangan menghalalkan sesuatu yang tidak halal, tapi jangan berlebihan, jangan terlalu keras, jangan terlalu ini, sedang-sedang aja lah. Itu At-Tirmidzi 1726, Ibnu Majah 3367, hadis dari sahabat Salman Al-Farisi itu. Wa amma dam fa muharram ma lam ta'ammu bihil balwa wa ma'fuwan amma ta'ammu bihil balwa walladhi ta'ammu bihil balwa huwa ad-dam fil lahmi wa uruqihi wa yasiruhu fil badan wa thawbi yusalla fih. Jadi di makanan atau di baju atau di kulit itu kalau ada darah, kalau sedikit ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak, ukuran banyak sama sedikit itu berapa? Itu ukurannya kalau ngalir. Kalau ngalir berarti banyak, kalau tidak ngalir itu namanya sedikit, tapi sambil lihat situasi dan kondisi. Kalau darurat banget ya nanti menjadi hukum darurat. Namanya darurat itu ad-darurah itu tanzilu. Jadi tanzilu manzilat ad-darurah, apa itu kalau dalam keadaan terpaksa itu akhirnya ad-darurah tubihul mahdhurat. Kalau misal al-hajah misal bisa tanzilu manzilat ad-darurah, ad-darurah tubihul mahdhurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Jadi maita bangkai, audamam masfuha atau darah masfuh mengalir. Nah, darah mengalir itu haram, bangkai. Jadi kalau mengalir itu berarti najis. Kecuali kalau darurat banget. Fahurrima al-masfuhu minad dam itu. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah pernah menyampaikan, kunna nadbahul burmah. Kami pernah masak, lalu di tempat masak kami itu di Burma ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulillah, ta'luhu as-sufrah minad dam. Begitu dikasih air itu ada kekuning-kuningan. Fanaqulu wala nungkirah. Maka dimaafkan kalau sudah dibersihkan. Sama dengan orang haid itu, orang haid kalau sudah selesai haidnya kok seperti ada kuning-kuningan, maka insya Allah dimaafkan. Atau kalau itu kotor, maka itu darah istihadah, orangnya mustahadah. Jadi lihat, nah itu biasanya berapa hari kalau haid? Biasa 3 hari, biasa 5 hari, biasa 6 hari, lebih dari itu berarti suci. Maksimal 15 hari gitu. Itu dalilnya kalau yang dipakai oleh
ayyamam ma'dudat, itu berarti seperti pendapat Imam Syafi'i, itu berdasarkan Al-Quran itu. Kenapa? Karena ayyamam ma'dudat itu harinya penuh, tidak seperti pendapat kelompok Hanafi. Karena kelompok Hanafi itu berpendapat haid itu paling sedikit katanya 3 hari, berdasarkan tinggalkan ayyam akra. Jadi ayyam itu dibilang kalau 1 hari yaum, 2 yauman, ayyam itu 3 hari. Makanya dia bilang paling sedikit haid itu 3 hari. Tidak, dibantah oleh kelompok Syafi'i. Kenapa? Berdasarkan ayyam ma'dudat itu kan tidak 3 hari, tapi bisa hari-hari yang kamu tinggalkan bisa 3 hari, bisa 1 pekan, bisa 1 bulan lah. Jadi silahkanlah, itu pendapat. Lianna at-tahaffud min hadha isrun wa fihi masyaqqah wal jadi sulit itu untuk menghilangkan kalau makanan bekas darah itu, untuk menghilangkan mungkin bekas ada kuning-kuning itu. Anna kullama, kalau bisa bersih lah. Anna kullama harajat al-umma fi ada'il ibadah fihi wa thaqul 'alaiha saqatat al-ibadatu an fi. Ala tara anna al-muttarra ya'kulu al-maitata wa anna al-marida yuftiru wa yatayammam fi nahwi dhalik. Itu ada di dalam At-Tabari 14.094, atau dalam tafsir Al-Qurtubi juga ada di juz 2 halaman 217 di sebelah kiri paling bawah, dan banyak juga. Li'annahu, kata Ibnu Arabi, law kana damus samak najasan la syuri'at zakatuh. Kalau darah yang ada di ikan itu najis, maka tentu untuk dihalalkannya ikan itu harus dipotong seperti dipotongnya hewan. Tapi kalau banyak ya harus dibersihkan. Kalau sedikit dimaafkan. Seperti daging haut katanya, ikan yang besar itu idza yabisa abyad bi khilafi sa'irid dam fa innahu yusawwid. Ada yang bilang darahnya hewan besar itu kalau kering itu jadi putih katanya. Tahu kebenarannya ini mesti dicek. Itu penjelasan di tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 218 di kanan atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cerita yang sangat bagus. Suatu ketika kata Abbad bin Shurahbil, ini rajulan min Bani Ghibar qala, asabana amu makhmasatin, menimpa kepada kami amu makhmasatin, apa? Situasi tahun kelaparan, paceklik. Fa'ataitu, maka datang siapa aku, Al-Madinah, datang ke Madinah, suatu kota. Fa'ataitu, maka datang siapa aku, haitan, kepada sebuah tembok pagar, min hitaniha, dari hitanil Madinah. Fa'akhadtu, maka karena terpaksa lapar sekali, mengambil siapa aku sumbulan kepada 1 tangkai padi atau semacam itulah. Fafarraqtuhu, maka aku garuk, digosok lah untuk dimakan. Wa akaltuhu, memakan siapa aku kepada sumbul. Wa ja'altuhu, dan menjadikan siapa aku fi kisai, karena aku perjalanan masih jauh, aku ambil secukupnya, sebatas aku darurat kelaparan itu, daripada aku mati di jalan. Faja'a sahibul haid, ternyata datanglah orang yang punya fadarabani, maka tanpa babibu, tanpa nanya, mukul siapa dia nih kepadaku. Wa akhadha saubi, bahkan dia mengambil kepada bajuku. Masya Allah, mestinya kan ditanya dulu, lagian dia ngambil cuma berapa sih?
Fa'ataitu, maka lapor siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa akhbartuhu, maka mengabarkan siapa aku kepada Nabi. Faqala, maka menyampaikan siapa Nabi. Nabi itu kalau apa-apa itu dua pihak ditanya. Maka menyampaikan lirajul, bagi orang yang punya tanaman, kebun, makanan tadi, kamu ini gimana? Udah tahu nih sekarang musim orang kelaparan, COVID begini, 19. Kamu nggak nanya dulu, nggak lihat situasi dulu. Lagian seberapa sih harganya, begitu saja kamu sampai memukul. Ma'at'amtahu, kenyataannya kamu tidak memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, apalagi itu musafir. Kecuali kalau udah dikasih dia masih nyolong, atau mestinya dia ma'at'amtahu idh kana ja'ian, saat dia kelaparan kamu tidak membantu, au saghiban, atau dia lapar sekali. Wala alam tahu, dan kamu sebelumnya tidak memberitahu. Kalau dia itu tidak ngerti ya diberitahu dulu lah. Idh kana jahilan. Sama dengan anak sekarang itu yang ngeprank itu, ngasih banci atau ngasih orang yang di jalan, ternyata di prank dikasih sampah. Nggak boleh begitu itu. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka memerintahkan kepada laki-laki yang mukul, yang punya makanan, kebun, tanaman tadi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kamu, kembalikan lagian itu bajunya itu. Sudah nggak ngasih malah harta orang kamu ambil. Faradda, maka mengembalikan siapa rojul yang punya kebun tadi, ilaihi, kepada orang yang tadi terpaksa harus mengambil sedikit makanan, thawbahu, kepada bajunya. Wa amara lahu biwaskim min ta'am, sekarang kamu harus sedekah ke orang yang tadi itu yang kelaparan tadi. Lalu dikasihlah 60 kantang muatan unta min ta'amin aw nisfa wiskin. Ini cerita dia ada di dalam Abu Daud 2620. Apabila kita memungkinkan, apalagi dalam keadaan seperti sekarang musibah, maka kita naruh makanan di pinggir atau di depan atau di belakang, terserah, atau di jalan, taruh itu makanan, lalu ditulisin silahkan mengambil bagi yang memerlukan. Apalagi orang mau buka puasa begitu, kalau memungkinkan. Atau paling tidak kita di bulan Ramadan seperti ini berdoa agar pada waktu tertentu kita bisa berbagi menurut kemampuan kita. 2620 Abu Daud 2621, Ibnu Majah 2298, Al-Baihaqi juz 10 halaman itu 2, atau Ahmad juz 4 halaman 166 167. Itu dikutip seperti itu. Idza tahadukum ala masyiatin fa in kana fihi sahibuha falyasta'dhinhu fa in adhina lahu falyahtalib wal yashrab wa in lam yakun fiha falyusawwit thalathan. Apabila Anda menemukan suatu situasi darurat di perjalanan daripada mati, betul-betul darurat nih, nggak dibuat-buat, tapi hati-hati karena sekarang banyak orang penipu juga, tabayun. Tapi intinya kita harus bisa bantu orang menurut kemampuan kita dengan cara yang tepat, yang aman. Kalau kita darurat di tengah jalan, minta izin kepada orang yang punya kambing untuk bisa diberikan air, entah air susu kambing, entah air biasa. Lalu jangan merepotkan. Wa illam yakun fiha falyusawwit, maksudnya bisa ambil sendiri kalau dimungkinkan. Kalau tidak lihat orang, maka memberi suara 3 kali supaya ibaratkan minta izin kepada yang punya. Fa in ajaba falyasta'din, kalau dia memperbolehkan ya minta izin. Kalau diizinkan ya lakukan. Kalau enggak ada orang, ya secukupnya saja. Enggak boleh berlebihan, apalagi sampai dibawa. Falyahtalib wal yashrab wala yahmil, itu kalau memang betul-betul darurat daripada mati. Tidak boleh khubnah atau siban.
annahu rukhis fihi lil ja'i al-muttar alladhi la syai'a mahu yashtari bihi alla yahmil illa ma kana fi batnihi qadra qutih. Annahu ya'kulu hatta yashba' wa yatadalla'a wa yatazawwada idza khashiya ad-darurata fima baina yadayhi min mafazah wa qafrin. Daripada perjalanan nanti kita di jalan enggak ada air, tanah tandus, wa idza wajada anha ghinan tarahaha. Tapi kita harus jujur, jangan sampai tidak darurat bilang darurat. At-Tirmidzi 1287, Abu Daud 1770. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Demikian juga yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW seperti sahabat Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat yang lain. Fa inna ashaban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata sahabat Jabir, lamma raja'u min safarihim wa qad dhahaba anhum az-zad. Waktu pulang diutus Nabi di suatu perjalanan, begitu pulang bekalnya habis. Banyak itu orang jumlahnya. Intalaqu ila sahilil bahri, begitu sampai dia pergi di tepi laut, farufi alahum ala sahilihi, ada hewan kahiatil kathibid dhahmi. Hewan gede sekali sampai kayak bukit. Wah. Falamma atahu idzan hiya dabbah tud'al ambar. Wah, itu ikan yang suka disebut ambar. Memang ada korma ambar ya, gede. Faqala Abu Ubaidah ta'miruhum maitah. Wah, ini jangan-jangan ini termasuk bangkai ini hukumnya. Tsumma qala la, kemudian di dalam hatinya berkecamuk, ini bangkai apa bukan ya? Lalu dia karena darurat, insyaallah lah, mudah-mudahan bukan bangkai, daripada kami dan para sahabat ini pada mati. Jumlahnya 300 itu. Bukan sedikit, harus jaga nyawa orang itu. Bal nahnu Rasulillah, kita ini kan utusan Allah. Mudah-mudahan ini merupakan rezeki dari Allah. Paling tidak ialah darurat lah, Allah Maha tahu. Akhirnya wa fi sabilillah, kita berjalan ini karena mengharap keridhaan Allah. Wa qad tarartum, dan kalian semua saya tahu dalam keadaan terpaksa semua. Ya sudahlah, makan. Qala fa'akumna 'alaiha syahran, kemudian kami tinggal di sekitar ikan itu sampai sebulan. Wah, baru sebulan. Itu pun sambil dibawa pulang sisanya itu ikan itu. Wa nahnu 300, kami jumlahnya 300 orang, sahabat 300, hatta samina, sampai pada gemuk semua. Jadi kalau pengen gemuk, sering-sering makan ikan lah. Ikan yang baru dari laut, yang bukan, mohon maaf, bukan ikan asin atau ikan yang udah terlalu lama di kulkas. Al-haditha fa'akalu wa syabi'u ridwanullahi alaihim mimma yantaqadu annahu maitah wa tazawwadu minha ilal Madinah. Kemudian sebagian dibawa ke kota Madinah. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa abarahum an sallallahu alaihi wasallam annahu halalun. Kemudian begitu sampai laporkan pada Nabi, Nabi menyampaikan itu halal. Dan itu kan ikan laut itu, bangkainya ikan laut. Dia kalau mati sendiri, kalau bukan karena diracun, halal. Itu rizki dari Allah. Apabila kita betul-betul berjalan karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, kita udah doa, kita udah berusaha, kok masih ada musibah, maka pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Lalu Nabi menyampaikan, wa qala hal ma'akum min lahmi, apakah yaitu bersama kalian masih kamu ada sisa daging, syai'un fatat amuna, maka bagi-bagilah sama kita di sini. Nabi bercanda, maksudnya kalau masih ada sisa ya bagilah sama sahabat-sahabat kamu yang sebagian ada di kota Madinah ini. Fa arsalu ila Rasulillah minhu, kemudian mereka membagi kepada Nabi dan kepada sahabat yang lain, fa'akalahu, untuk meyakinkan bahwa itu halal. Oleh Nabi dicontohkan, nih saya makan, supaya mereka, dulu itu sahabat itu takut sekali sama dosa itu dan selalu bertanya kepada ahlinya. Ini hadis Bukhari 5493, 2804. Seorang pemimpin
laki-laki, apalagi pemimpin rumah tangga, pemimpin rombongan atau apa, bertanggung jawab pada keselamatan dirinya, keluarganya, dan keselamatan orang-orang lain. Kita ini sudah merupakan satu kesatuan, sama-sama makhluk Allah, bersaudara, apalagi suatu komplek, satu keluarga. Soal kekurangan, kekhilafan, lupakanlah. Kita berusaha mencoba melupakan kekurangan orang lain dengan selalu mengingat kebaikan dan kelebihan orang lain. Siapa tahu, biarlah lana amaluna walakum amalukum. Tugas kita berdoa, mencontohkan yang terbaik, berusaha. Biarlah nanti Allah yang dengan waktu Allah akan memutar hati manusia. Muslim 1935, Abu Daud 3840, An-Nasai juz 7 halaman 208, 209, Ibnu Hibban 5259, 5260, hadis dari sahabat Jabir itu. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi summa idza wajada al-muttar. Misal kita ini dalam keadaan betul-betul terpaksa menemukan bangkai wahinziran walahma bni Adam. Ternyata di situ ada bangkainya babi, ada bangkainya manusia. Maka kita akalal maitah li'annaha halalun fi hal wal hinzir wa ibnu Adam la yahillu bihalin. Ada bangkai, ada babi, ada daging anak Adam yang dimakan ya karena darurat, ya bangkai, bukan babi dan bukan apalagi dagingnya manusia. Kenapa? Ya mana yang paling ringan? Kalau bangkai manusia apalagi, wah, haramnya luar biasa. Karena babi, bangkai anak Adam itu tidak pernah halal itu. Wa tahrim al-mukhaffafu aula ay yaqtahima min at-tahrimil musaqqal. Apalagi kalau manusia, bangkai manusia mesti dikubur, nggak boleh kita menyakiti, memperlakukan dengan tidak baik, apalagi memakannya, mulai dari wafat itu harus dihormati, mandiinnya dengan cara yang pelan-pelan dan lain sebagainya. Kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan, menyakiti, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu kakasri hayyan, seperti menyakiti orang yang masih hidup. Itu Abu Daud 3207. Ini menurut Imam Ahmad itu sabda Nabi. Ibnu Majah 1616, Ad-Daruqutni juz 3 halaman 188, Al-Baihaqi juz 4 halaman 58, Ibnu Hibban 3167, Malik juz 1 halaman 238. Itu hadis bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu an. Jadi jangan pernah menyakiti manusia, termasuk manusia yang sudah wafat. Termasuk buang kotoran, melangkah berlebihan di atas kuburan kalau bisa, kalau tidak darurat lewat samping. Mendudukin kuburan itu kalau kecuali darurat. Ini. Anna rajulan nazal al-harrah. Suatu ketika kata sahabat Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki, dia berada di suatu tempat harrah. Jadi itu tempat banyak batu yang hitam-hitam di situ. Wa ma'hu ahluhu waladuhu, dia itu bertiga, dia sama keluarganya, istri dan anaknya. Darurat dia, kelaparan di jalan. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang nitip bilang, inna naqatan li dhallat, bilang begini, saya kehilangan onta. Kalau ketemu tolong kamu sampaikan ke saya, diikat dan lain sebagainya. Atau nanti dipotong dan lain sebagainya. Inna naqatan li dhallat fa in wajadtaha famsikha. Nanti kalau kamu menjumpai itu onta yang saya yang hilang, tolong kamu pegang ya, ikat di sini. Atau beritahu saya, atau nunggu saya. Fa wajadaha, maka menemukan si bapak itu, tapi falam yajid sahibaha, tapi si yang punya itu nggak datang-datang. Famaridot, ternyata itu onta sakit.
yang berujung kematian tuh onta. Faqalat imra'atuhu, kemudian istrinya tadi mengusulkan, bang itu inharha, dipotong bang, daripada dia nanti jadi bangkai dipotong. Suaminya nggak berani karena itu milik orang. Meskipun dalam keadaan kayak begitu sebenarnya boleh. Kenapa? Daripada dia jadi bangkai dipotong kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau bisa beritahu dulu ke orang lain supaya kita tidak dituduh pencuri atau memotong, mengambil harta orang. Inharha fa'aba fanafaqat, karena sekarang banyak dipancing supaya kita menjadi tertuduh mengambil atau merusak barang orang. Kalau nggak darurat mendingan didiemin atau diberikan tahu kepada orang dan kita tidak menyentuhnya karena masalah. Tapi kalau darurat ya dipotong supaya itu halal dimakan orang, atau dipotong lalu diberikan dan lain sebagainya. Fa'aba fanafaqat faqalat islaha hatta nuqaddid lahmaha wa syahmaha wa na'kulah. Faqala hatta as'ala Rasulullah fa'atahu fas'alahu. Faqala hal indaka ghinan yughnika, qala la fakuluha. Nabi, ini ada kasus begini. Kalau kasus begitu tuh halal apa tidak Nabi dalam keadaan kami darurat? Kamu nggak punya makanan lain? Nggak punya Nabi. Antara hidup dan mati mestinya halal itu. Nabi menyampaikan. Qala faja'a sahibuha, kemudian datanglah pemiliknya. Fa akhbarahul khabar, kemudian laki-laki bapak tadi bilang kepada pemiliknya, Pak, itu ternyata ontanya datang ada tapi sakit lalu meninggal. Faqala hal kunta naharta, kenapa enggak dipotong supaya halal? Faqala istahyaitu minka, saya enggak berani, malu kan perintahnya enggak begitu. Ini luar biasa. Kembali lagi kalau dalam keadaan darurat bisa halal dan sebenarnya ada solusi, tapi lihat aja lah, lihat situasi dan kondisi. Jangan mudah kita, karena ini cerita dari Abu Daud juga 3816, Ahmad juz 5 halaman 96, cerita dari sahabat Jabir bin Samurah. Lalu kita membahas ayat berikutnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi tentang masalah bangkai, dam, darah, lalu lahmal khinzir, yang ketiga daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, sekarang kita lihat sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan yang keempat itu sesuatu yang dipotong bukan karena Allah dan tidak menyebut nama Allah dengan sengaja. Kalau karena lupa tidak baca bismillah, padahal kalau motong itu kan harus baca bismillah. Kalau karena lupa padahal dia orang Islam dan biasa baca bismillah, nggak ada masalah. Namanya aja lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita memakan sesuatu yang haram seperti air kencing tadi, kencingnya onta, itu tidak halal menurut Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Bagaimana di dalam hadis Nabi nanti yang sepertinya menghalalkan air kencing onta, itu maksudnya kalau darurat daripada mati, minumlah kamu air susunya meskipun tidak sempat membersihkan atau bercampur dengan air kencingnya onta. Itu minum karena darurat daripada mati. Kalau dalam waktu halal ya tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ahalla yuhillu, menghalalkan siapa Allah. Yang dihalalkan kapanpun, fil mudhari' lahum, bagi mereka, al-thayyibat, kepada yang thayyib-thayyib. Lah, air kencing itu kotoran. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan yang keluar dari bawah itu kotoran, kecuali itu yang jelas-jelas tidak kotoran. Seperti apa? Ya telur ayam manusia ini. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, atau yang lain ya. Kecuali yang enggak usah saya sebutkan lah, kotoran hewan, kotoran manusia. Dan mengharamkan harrama yuharrim. Wa yuharrimu, dan mengharamkan siapa Allah alaihim,
atas mereka al-khaba'ith, kepada suatu yang menjijikkan, najis, cembak dan lain sebagainya. Al-A'raf ayat 157. Lalu dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallah, sungguhnya Allah, lam yaj'al, tidak pernah menurunkan. Siapa Allah? Kata Ummi Salamah, Nabi menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan, menjadikan, membuat syifa'a ummati, kepada obat kesembuhan umatku, fima hurrimah, dari sesuatu barang yang diharamkan atas mereka. Gak ada obat yang dari barang yang haram itu menjadi obat, itu gak ada. Jadi tetap tidak boleh. Ini sama dengan kalau di dalam Al-Baihaqi juz 10 halaman 5, At-Tabrani juz 23 halaman 749, kalau Ahmad 159, Ibnu Hibban 1391. Sama dengan begini kalau menurut Ummi Darda dari Nabi Muhammad SAW. Kok banyak ibu-ibu ya yang menceritakan? Iya, kalau makanan itu memang Nabi banyak menyampaikan kepada ibu-ibu, karena urusan dengan makanan ahlinya itu ibu-ibu. Innallaha, sungguhnya Allah, khalaqa, Allah itu menciptakan ad-da'ah wad-dawa, ada penyakit musibah, ada penyakit, ada obat, pasti itu. Ini sebagai pelajaran. Jadi ada COVID, pasti pada saatnya ditemukan obatnya. Fatadawau, silakan, karena ada sakit, ada obat, maka kita semua harus berobat. Wala tadawau biharam, jangan berobat dengan obat yang haram. At-Tabrani 24 649, rijaluhu thiqat. Itu. Bagaimana dengan hadis Bukhari? Misal dalam hadis Bukhari itu begini, kata sahabat Anas bin Malik, qadima 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafarum min Uqal. Ada orang, sekelompok orang dari Uqal, fa aslamu, mereka masuk Islam, orang-orang Uqal nih, fajtawu al-Madinah. Karena keadaan di daerahnya dengan daerah Madinah itu berbeda dalam pengertian masalah panas dan dinginnya, udaranya, situasinya. Fa'amarahum ayyatu al-ibila as-sadaqah. Karena dia sakit, Nabi menyampaikan, daripada kamu darurat mati sanagi, kamu datang ke onta-onta sedekah. Nanti bilang sama penjaganya, minta, karena diperintahkan oleh Nabi, minta secukupnya buat berobat, yaitu fayashrabu min abwaliha wa albaniha. Makanlah, minum air susunya, meskipun mungkin darurat. Kalau dia nggak ada air susunya, ya atau bercampur bisa dengan kencingnya. Khawatir karena kalau yang steril itu dalam keadaan tidak darurat itu harus dibersihin dulu. Kalau Nabi dan sahabat Abu Bakar itu mencontohkan memerah air susu onta atau kambing itu dibersihin dulu dari debu, dari najis. Kalau kering kan bersih, kotorannya hilang, bersih, baru diperah gitu. Sehingga steril. Kalau sekarang kan ada itu alat tuh, mesin nyedot sendiri mesin. Fafa'alu fasahu, kemudian dia melakukan perintah Nabi, ternyata sehat. Tapi sayang orang Uqal ini khianat, malah dia murtad, fartaddu, udah murtad, wa qatalu ru'atiha. Kemudian dia kejahatan yang kedua, dia itu membunuh yang angon itu, Masya Allah. Lalu wastaku, diambillah harta itu. Sudah air susunya onta diambil, yang angon itu dibunuh, lalu dicuri sekalian itu, dibawa kabur itu onta-onta. Lalu segera dilaporkan kasus itu kepada Nabi. Faba'atha fi atharihim fa'utiya bihim faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa samala a'yunahum thumma lam yahsamhum hatta matu. Kemudian dihukum dengan berat sampai dia meninggal. Kenapa? Karena kejahatannya banyak, membunuh orang, murtad, mengambil harta. Itu Bukhari 6802, 6803, 4610. Ini bukan untuk menunjukkan kehalalan air kencing onta, tapi ini karena situasi darurat.
Kenapa? Karena tadi fajtawul Madinah. Jadi karena dia sakit. Muslim 1671, Abu Daud 4364, 4366, An-Nasai juz 7 halaman 93-94. Katanya nggak boleh berobat dengan yang haram, yang najis. Lah tadi kan karena darurat. Kalau nggak ada sama sekali daripada mati. Ibnu Hibban famaniturrah itu kan Al-Quran 4467, 4400, 700 hadis dari sahabat Anas bin Malik. Lalu ada orang yang beralasan begini alasannya, waqad sa'alahu 'anil khamri, bagaimana dengan khamar, fanahahu au kariha ayyasnaha faqala innama asnauha lid-dawa. Nabi, bagaimana kalau khamar itu untuk obat penghangat tubuh? Faqala, meskipun untuk menghangatkan tapi bukan untuk tubuh itu. Innahu laisa bidawa, itu bukan obat. Walakinnahu da, tapi itu penyakit. Ini nggak boleh. Ada orang juga berobat dengan anak tikus, itu kan dimakan itu. Enggak, bukanlah itu penyakit. Muslim 1984, Abu Daud 3873, At-Tirmidzi 2046, Ad-Darimi juz 2 halaman 112, Al-Baihaqi juz 10 halaman 4, Ibnu Hibban 1389, 1390, Ahmad juz 4 halaman 313 itu dari Tariq bin Suwaid itu. Nah, man ittara ila aklil maitah waddam wa lahmil khinzir falam ya'kul hatta mata dakhala an-nar illa ayyafu wallahu anhu. Jadi kalau kita daripada mati, betul-betul kalau nggak makan minum itu mati, misal nggak ada makanan yang lain, ya tidak boleh kita bunuh diri. Itu namanya bunuh diri. Allah mengingatkan, tapi secukupnya saja, seteguk atau secicip atau secuil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum. An-Nisa ayat 29. Tidak boleh bunuh diri. Jadi barang yang haram kalau betul-betul terpaksa ada ukurannya dan betul-betul terpaksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Di dalam An-Nisa ayat 29 kelengkapan dari la taqtulu anfusakum. Jadi tidak boleh kita mencelakakan diri kita dua kali. Irtakabat maksiatan fartakaba ukhra. Sudah kelaparan, sudah bunuh diri, double dosanya. Ini lalu ayat yang kita bahas ini, fa innallaha ghafurur rahim. Nanti Allah menyampaikan. Jadi kembali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famanittura ghaira baghi wala 'ad. Kalau terpaksa, maka kita tidak boleh sengaja melanggar kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah, dan tidak boleh berlebih-lebihan, secukupnya saja. Yang penting tidak mati. Innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 173 itu ditutup bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Maha Rahim.
Maksudnya apa? Yaghfiru al-ma'asi. Allah itu memaafkan bagi orang yang melakukan kemaksiatan kalau memang betul-betul darurah. Fa'aula alla yu'akhidha bima rakhasa fi. Untuk sesuatu yang oleh Allah ada kemudahan, apalagi pasti oleh Allah dimaafkan. Wa min rahmatihi annahu rakhas. Di antara bentuk kasih sayang Allah itu Allah memberikan solusi. Kalau ada masyaqqah itu oleh Allah dibukalah kemudahan. Itu fa innallaha ghafurur rahim. Demikian ini cuplikan dari tafsir Al-Qurtubi juz 2 mulai dari halaman 210 sampai 230. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.